Enggak Atau pernah dapat gram. Enggak pernah. Cuman 3 buncis. 3 buncis. Iya. Keadaan jalan kan nggak memungkinkan. Jadi gimana lagi, mobil nggak bisa masuk. Lahir dia di jalan. Nagari Pematang Panjang di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menjadi lokasi tujuan kami dalam penelusuran kali ini. Wilayah ujung utara di Provinsi Sumbar didominasi oleh lereng perbukitan yang memiliki karakter jalan berkelok. Perjalanan dimulai dari wilayah Silaping untuk memasuki Pematang Panjang yang menjadi nagari terujung di Koto Balingka. Pemandangan jembatan runtuh menjadi pembuka perjalanan kami. Ini ada satu akses di Pematang Panjang, jembatannya amblas karena intensitas hujannya yang tinggi sudah sekitar 2 hari. Jadi kalau orang mau lewat sini hanya bisa motor aja. Mobil yang bawa barang jualan dari pasar malam, jualan pakaian ini harus dibopong satu persatu melintasi jembatan yang amblas ini. Meski saat ini seharusnya sudah memasuki musim kemarau, namun hujan deras masih mengguyur sebagian besar wilayah Pasaman Barat. Datangnya hujan tak dapat diprediksi. Hal ini kerap menimbulkan bencana di sejumlah titik yang tentu mengganggu keseharian masyarakat. Mobil pengangkut logistik pakaian ini terhambat saat ingin mendistribusikan barang jualan milik mereka. Bapak ini bawa barang jualan dari mana mau Dari kemana? Bukit Tinggi kami. Oh oke, Ya. mau menuju ke... Mau menuju ada pasar malam di sini. Oh oke. Mau jualan di situ. Oke, Bapak sebelumnya udah tahu belum ada info jembatannya ambles? Ya ada tahu. Oh gitu. Jembatan Tambang Padang menjadi jantung bagi sebagian besar warga di sini. Jembatan ini menghubungkan 2 kecamatan yang amat berdampak terhadap warga di 11 dusun. Aktivitas yang dilakoni sehari-hari mau tak mau terhenti sejenak. Peristiwa seperti ini tentu melumpuhkan roda perekonomian masyarakat. Ini sudah berapa malam Pak kondisi jembatannya seperti ini? Sudah 3 malam. Sudah 3 malam. 3 malam, 3 hari. Oh, ini hari ketiga. Jadi bagaimana Pak tadi Pak? Mulanya tuh seperti apa? Hujan deras ya? Hujan deras. Oh gitu. Setiap kali hujan deras memang rawan amblas seperti ini atau baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini yang parah. Yang parah. Oke, ini akses dari mana mau kemana Pak? Melumpuhkan perjalanan dari mana ke mana? Ini 11 jorong nih. Kecamatan. Oh, Dua kecamatan. 2 kecamatan ya. Nah, salah satu jalan utama ya. Berhasil lolos dari jembatan rubuh, kami melanjutkan perjalanan menuju Jorong Rura Patontang. Jorong tersebut menjadi salah satu dari 6 jorong yang masuk di wilayah Nagari Pematang Panjang. Nagari yang terdiri dari 1.200 kakak ini memiliki cakupan wilayah yang luas antar jorong. Jarak dari pusat Nagari menuju Jorong Rura Patontang terlampau 10 km. Curamnya tanjakan dan kontur jalan tanah membuat kendaraan yang melintas seringkali tersangkut. Ini ada mobil yang mau nanjak, mobil bak yang bawa muatannya tuh anak-anak TK, tapi terhambat karena jalannya curam. Berhasil sekarang ya Pak? Sudah. Mobil bak ini mengangkut para siswa TK bersama orang tua murid yang hendak melakukan kegiatan tur. Bukan perjalanan yang mudah tentunya, karena saat bertemu kami sudah menjadi titik ban amblas yang ketiga bagi mereka. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Rura Patontang. Wilayah ini sempat viral di media sosial karena akses jalan yang sangat memprihatinkan. Jika hujan deras melanda, jalan menuju Rura Patontang yang hanya setapak dan berkontur tanah ini tentu sangat sulit dilintasi. Perjalanan menuju salah satu jorong terluar di Pematang Panjang itu memang banyak banget tanjakan dan turunan yang penuh batu dan dikelilingi lereng tebing yang tinggi.
Setengah perjalanan terlampaui. Jalan seperti ini sudah tidak memungkinkan bagi kendaraan roda 4 melintas. Inilah satu-satunya akses warga Jorong Rura Patontan di Nagari Pematang Panjang. Usai menghabiskan kurang lebih 2,5 jam perjalanan, kami akhirnya tiba. Jorong yang masih terisolir dari dunia luar ini menjadi penelusuran kami di ujung Sumatera Barat. Selamat datang di Indonesiaku. Kisah tangguh para ibu tak hanya saat berjuang melahirkan darah dagingnya. Penggalan kisah ibu tangguh lainnya datang dari perjuangan mereka yang semata-mata ingin bertahan hidup. Ibu-ibu bahkan yang sudah lansia kerap datang ke aliran sungai untuk menoreh peruntungannya. Aktivitas mencari emas secara tradisional ini menjadi keseharian mereka. Warga di sini memanfaatkan aliran sungai yang kecil ini untuk mendulang emas. Caranya sangat tradisional sekali, tapi kalau dilihat tuh nggak sesederhana kelihatannya gitu. Kalau ibu-ibu kayaknya sudah terbiasa jadi mudah. Kalau saya tuh cukup sulit untuk mengayaknya ini ya. Dan ini tuh sebetulnya ibu-ibu berada di sungai bisa seharian dari pagi sampai sore, tetapi penghasilannya belum tentu. Kalau hari itu hari keberuntungannya baru bisa dapat emas ya Bu. Itu juga sedikit ya Bu. Ya. Aliran anak sungai Batahan ini menjadi sumber penghasilan Ibu Nur dan saudaranya. Pasir yang ada di sungai kerap kali terdeteksi menghasilkan emas. Namun, bukan dalam jumlah gram, melainkan hanya beberapa buncis. Wanita parubaya ini mengakui dirinya masih membantu ekonomi keluarga dengan melakoni pekerjaan seperti ini. Kalau mendulang ini lihat rezekinya, kadang-kadang nggak ada berisi apa itu. Pasirnya itu kan, kadang-kadang nggak ada berisi pasirnya, kadang-kadang ada. Paling banyak Ibu pernah dapat sampai berapa gram gitu Bu? Sampai nggak? Nggak pernah dapat gram, nggak pernah. Cuman 3 buncis. 3 buncis? Iya. Bu, kalau menurut Ibu sekarang kenapa sih kok sulit banget dapat emas di pasir-pasir ini? Kan tadi Ibu bilang kalau di sungai besar yang di Batahan tuh sekarang ada apa Bu? Ada situ alat berat, dikeluarkan alat berat itu pasirnya kita ngambil apa yang lebih-lebih yang apa orang itu kan. Lebihnya itu bisa diambil dikasih orang itu. Udah berapa lama Bu ada praktek? Udah ada itu? Kalau alat berat yang masuk ke kampung kita ini udah ada 5 tahun. Tapi orang yang punya alat yang banyak dapat emas. Kalau kita yang menggoreng pakai dulang ini nggak seberapa dapat satu hari, itulah yang Ibu bilang tadi. Jadi harapannya apa Bu? Kami lebih diperhatikan lagi dari pemerintah, dari Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak Presiden. Lebih tahulah kiranya orang itu sama kami yang menderita di kampung ini. Miris, masih terdapat oknum yang memikirkan keuntungan sendiri tanpa menilik dampak perusakan lingkungan yang diperbuatnya. Aktivitas pengerukan sungai menggunakan alat berat dapat mengganggu ekosistem dan ketahanan sungai. Bahkan ketika dikeruk, tepian sungai bisa mengalami erosi. Sementara yang dilakukan Ibu Nur dan saudaranya hanya cara tradisional yang tak seberapa meraup hasil. 1 gram emas dikatakan setara dengan 2,5 buncis. Hari ini ia hanya berhasil mendapat 1 buncis emas. Hasil yang didapat usai seharian berada di sungai langsung dibawa menuju tengkulak setempat untuk ditimbang. Hari ini nenek 6 cucu itu mendapat Rp102.000 dari 1 buncis hasil emasnya. Nominal itu masih harus dibagi rata dengan saudara-saudaranya. Salah satu komoditas yang menjadi penghasilan utama warga Nagari Pematang Panjang yakni tanaman karet. Sejak dulu, di Jorong terujung Nagari ini, karet bahkan menjadi tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Di
Di sini itu bukan kebun karet, melainkan hutan karet. Makanya posisi pohonnya seperti ini ya Bu ya. Kita ada di tebing-tebing curam kayak gini, di turunan. Dan untuk mengumpulkan isi wadah full getah karet itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Jadi harus sabar-sabar ya Bu ya. Tiap batang pohon terpasang wadah getah karet. Sehari-hari, Erna selalu datang ke lokasi hutan karet ini untuk menengok getah yang telah terisi. Ya, inilah satu-satunya sumber penghasilan bagi Erna dan keluarganya. Meski dirasa hasil panen kurang maksimal, kami tetap membawa getah karet ke tengkulak yang berada di dalam kampung. Usai ditimbang, hasil yang didapat sangatlah tak sepadan. Erna dan keluarganya hanya mendapat 4 kg hasil panen yang setara Rp18.000. Tak ada pilihan demi menutupi kebutuhan hidup hari ini. Hasil panen seadanya tetap dijual. Harga getah karet di dalam jorong Rura Patontang terlampau anjlok. Bobot 1 kg hanya bernilai Rp6.000. Lagi-lagi, hal ini disebabkan faktor kampung yang jauh dari peradaban sehingga memerlukan ongkos lebih jika dijual keluar. Nah ini karetnya mau dibawa ke desa tetangga dari tempat pengepul. Saat ini kondisinya sudah mulai turun hujan, jadi kami harus segera bersiap-siap sebelum semakin deras. Saya bersama tengkulak asal Jorong Rura Patontang hendak membawa hasil panen warga ke tengkulak besar di Jorong Pegambiran. Jarak dari Rura Patontang menuju Jorong tetangga itu terbilang cukup sulit ditempuh. Perjuangan kami membawa hasil panen karet disambut guyuran hujan. Sekarang kondisi hujannya semakin deras, otomatis jalanannya basah dan licin banget. Jadi seperti ini kalau warga Rura Patontang ingin menjual hasil alam dari kampung mereka, harus dengan susah payah jalan seperti ini yang setapak dan tanah seperti ini, kurang lebih ada 6 km. Dalam 1 pekan, tengkulak asal Rura Patontang rutin membawa hasil panen getah karet yang terkumpul dari warga setelah mencapai bobot di atas 50 kg. Perjalanan membawa hasil apapun yang dipanen dari Rura Patontang terasa amat berat karena dihadapkan dengan jalan seperti ini. Tak heran, karet yang menjadi salah satu penghasilan utama masyarakat di Jorong Rura Patontang sulit berkembang. Harga pasaran getah karet kini mencapai Rp10.000 per kilonya. Namun, untuk mendistribusikan hasil panen dari dalam jorong, 1 kg terpotong ongkos Rp1.000 hingga Rp2.000. Tiba di lokasi penjualan tengkulak besar, saya dan Fauzi langsung menurunkan hasil panen yang kami bawa. Seusai ditimbang, Fauzi berhasil mendapatkan 72 kg hasil panen. Bobot tersebut setara Rp648.000 yang berhasil dikumpulkan dalam kurun seminggu. Inilah potret rumah sederhana milik Reni yang belum lama sosoknya viral karena melahirkan di jalan. Warga asli Jorong Rura Patontang ini ramai menjadi perbincangan sebab ditandu masyarakat saat hendak melahirkan. Kejadian itu berlangsung pada akhir 2023 lalu. Bu Remi ini sekarang Husnil usianya sudah berapa? Sudah 5 bulan. 5 bulan. Oh gitu. Ibu boleh cerita nggak dulu saat melahirkan Husnil itu seperti apa sih kondisinya? Kata suamiku kan, nah, gini loh, gimana ini lagi, ya udahlah bawalah ke rumah sakit, aku nggak kuat lagi gitu, nggak kuat lagi nahannya di sini. Nah, entah kalau kita pergi ke rumah sakit, entah ada nanti obat lah gitu kan, biar cepatlah lahiran. Dibawalah sama suami, tiba-tiba di jalan. Semakin lahir dia di jalan. Tapi didampingi sama ibu bidan. Oh gitu. Didampingi. Bu Reni, emang saat itu kondisinya harus banget ibu ditandu ya? Ya
haruslah karena keadaan jalan kan nggak memungkinkan. Jadi gimana lagi mobil nggak bisa masuk. Tadi bagaimana Bu mengenai fasilitas kesehatan yang di sini? Memang nggak memungkinkan ya Bu kalau melahirkannya di dalam kampung aja? Ya, lebih kurang begitulah karena kan fasilitasnya kurang. Kadang awak udah mau melahirkan, nah, alat-alatnya pun nggak ada, obat pun nggak ada. Kala itu, lokasi mobil yang menjemput terlampau 6 km dari rumah Reni. Namun dirinya hanya mampu menempuh 4 km dengan kondisi ditandu. Tak kuat menahan kontraksinya, Reni akhirnya melahirkan Holil di tengah jalan. Sungguh memilukan. Beruntung, ibu dan bayi selamat. Kondisi putra kedua Reni saat ini terlihat sehat dan kuat. Tiap orang tua tentu tak ada yang menginginkan kondisi melahirkan buah hatinya miris seperti yang dialami Reni. Namun apa daya, takdir sudah digariskan. Bayi Holil menjadi potret perjuangan luar biasa dari seorang ibu yang saat itu bisa saja kehilangan nyawa. Tak ada fasilitas kesehatan yang memadai di Jorong Rura Patontang. Puskesmas terdekat terletak di kecamatan tetangga, yakni Puskesmas Silaping, yang berjarak 12 km. Sementara RSUD yang paling mumpuni berjarak 45 km yang terletak di ujung Gading. Melihat kondisi seperti sekarang ini ya Bu ya, kalau ada yang darurat atau ada urgent gitu harus ditandu gitu ya. Ibu harapannya apa sih sebagai warga sini? Nah, harapan saya mudah-mudahan jalannya cepat dibangun, biar nggak ada yang ngalamin kayak sama saya, dan mudah-mudahan kami lebih diperhatikan lagi dari pemerintah agar cepat jalannya diperbaiki, biar nggak susah lagi, ada yang sakit, ada yang mau melahirkan, biar nggak susah lagi semuanya. Warga di pelosok Pasaman Barat hanya bisa pasrah ketika dihadapkan dengan kondisi darurat. Semoga tak ada lagi Holil malang lainnya yang harus menelan resiko tinggi atas lalainya perhatian pemerintah.